Selamat pagi semuanya, saya Joy Krisla Tulur dari kelas 10 MIPA akan mempresentasikan sumatif interdisiplin, penjas, dan fisika. Tujuan utama saya membuat video ini untuk memperlihatkan hubungan antara usaha dan energi di dalam kebugaran jasmani. Berikut adalah video yang saya buat. Selamat menyaksikan.
terdapat dua gerakan variasi atau kombinasi. Gerakan kombinasi yang pertama ialah naik turun kursi dan juga lunges. Kelebihan ketika melakukan gerakan ini ialah meningkatkan power otot tungkai, otot betis, paha belakang, dan juga daya tahan, serta semua otot utama lainnya yang terletak di kaki. Kekurangan dari gerakan ini ialah gerakan ini tidak dapat melibatkan gerakan otot perut maupun otot lengan. Posisi tubuh yang baik dan benar saat melakukan naik turun kursi ialah: langkah awal, tegakkan badan Anda, arahkan pandangan ke depan, dan mulai menaiki bangku yang telah tersedia, dan turun dengan sikap badan yang tetap tegak. Setelah turun dan badan kita berada di bawah, kita dapat melakukan gerakan lunges. Posisi tubuh yang baik ialah berdiri tegak dengan kaki kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang. Kaki harus terpisah sekitar 60-90 cm, tergantung panjang kaki Anda. Kemudian bertumpu pada jempol kaki belakang. Langkah yang kedua, tekuk lutut dan turunkan tubuh hingga lutut belakang hanya beberapa sentimeter dengan lantai. Dan langkah yang ketiga, pada kaki yang paling dekat dengan lantai, paha depan harus sejajar dengan lantai dan lutut belakang mengarah ke lantai. Pindahkan beban tubuh secara merata di antara kedua kaki. Langkah yang keempat, dorong kembali badan ke atas, pertahankan badan di bagian tumit kaki depan. Gerakan yang kedua ialah push up dan tarik kaki kiri dan kanan secara bergantian ke arah dada. Kelebihan dari gerakan ini ialah dapat meningkatkan kekuatan tubuh kita serta melatih otot paha dan otot lengan dan meningkatkan kesehatan jantung. Kekurangan dari latihan ini dapat menyebabkan sakit punggung dan nyeri pada pergelangan. Tetapi jika kita melakukan semua gerakan dengan serius dan pemanasan yang baik dari awal, maka tubuh kita akan baik-baik saja dan merasa aman. Posisi tubuh yang baik dan benar saat melakukan push up ialah: yang pertama, tengkurapkan badan. Posisi kedua, tangan kiri maupun tangan kanan berada di sisi badan untuk mendorong badan ke atas. Gunakan kekuatan tangan. Saat di atas, kita pun dapat menarik kaki kanan ke arah dada bagian kiri dan kaki kiri ke arah bagian dada kanan. Setelah itu, kita pun dapat menurunkan badan ke posisi awal dan melakukannya secara berturut-turut.
Gerakan yang pertama ialah shuttle run, dengan waktu yang dibutuhkan ialah 30 detik. Panjang lintasan ialah 4 meter. Kecepatan yang pertama ialah 1,3 meter per sekon, didapat dari 4 meter dikali dengan 10 per 30, dan mendapatkan hasil 1,3 meter per sekon. Kecepatan yang kedua ialah 2 meter per sekon, didapat dari 4 meter dikali 15 per 30, dan mendapatkan hasil 2 meter per sekon. Gerakan ini melibatkan usaha maupun energi. Energi yang dilibatkan ialah energi kinetik. Alasan operasi hitungnya ialah yang pertama ialah delta W sama dengan delta EK, yang dimana 1/2 dikali dengan 40 kg dalam kurung 2 meter per sekon kuadrat dikurang 1,69 meter per sekon kuadrat, sehingga mendapatkan hasil 20 kg dikali dengan 2,31 meter kuadrat per sekon kuadrat, dan mendapatkan hasil akhir yaitu W sama dengan 46,2 Joule. Hubungan usaha dan energi kinetik dalam gerakan ini ialah energi kinetik karena ketika berlari, maka energi kinetik ini muncul. Adanya usaha karena adanya gaya yang dikerjakan untuk lari, sehingga adanya perpindahan pada diri saya. Dengan kata lain, usaha merupakan perubahan energi, baik kinetik maupun energi potensial, yang bekerja pada suatu objek. Dalam hal ini, objek adalah tubuh dan jasmani saya. Alasan shuttle run tergolong dalam energi kinetik karena jika kecepatan yang pertama dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik yakni 1/2 mv kuadrat, di mana 1/2 dikali 40 kg yaitu berat badan saya, dan juga dikali dengan v kuadrat yaitu kecepatan yang pertama yakni 1,3/2, dan mendapatkan hasil akhir yakni 33,8 Joule. Dan jika kecepatan kedua dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik, maka energi kinetik sama dengan 1/2 dikali dengan 40 kg dikali dengan 2/2, mendapatkan hasil akhir yakni energi kinetik sama dengan 80 Joule. Gerakan yang kedua yaitu side to side, dengan waktu yaitu 30 detik, dengan panjang lintasan yaitu 2 meter. Kecepatan yang pertama ialah 0,73 meter per sekon, didapat dari 2 meter dikali 11 per 30, dan mendapatkan hasil 0,73 meter per sekon. Kemudian kecepatan yang kedua ialah 1 meter per sekon, didapat dari 2 meter dikali 15 per 30, dan mendapatkan hasil akhir yakni 1 meter per sekon kuadrat, termasuk usaha maupun energi. Energi yang dilibatkan ialah energi kinetik. Alasan operasi hitungnya ialah yang pertama ialah W sama dengan delta energi kinetik, sama dengan 1/2 dikali 40 kg dalam kurung 1 meter per sekon kuadrat dikurang 0,73 meter per sekon kuadrat, sehingga mendapatkan hasil yaitu W sama dengan 9,342 Joule. Alasan adanya energi kinetik dalam gerakan ini karena ketika saya berlari menyamping, maka energi kinetik ini akan muncul, dan adanya usaha karena adanya gaya yang dikerjakan untuk melakukan gerakan side to side atau lari menyamping, sehingga terjadinya suatu perpindahan. Dengan kata lain, usaha merupakan perubahan energi, baik kinetik maupun energi potensial yang bekerja pada suatu objek, yang dimana objeknya merupakan tubuh saya. Alasan side to side tergolong dalam energi kinetik karena jika kecepatan pertama dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik, maka energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana 1/2 dikali 40 dikali 0,73/2, maka akan mendapatkan hasil akhir yakni 10,658 Joule. Dan jika dimasukkan ke dalam kecepatan yang kedua, maka energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana 1/2 dikali 40 kg dikali dengan 1 dipangkat 2-kan, dan akan mendapatkan hasil akhir yakni 20 Joule. Gerakan yang ketiga yakni vertical jump, dengan kedudukan yang pertama ialah 1,5 meter dan kedudukan keduanya ialah 2 meter, termasuk dalam usaha maupun energi potensial. Energi potensial yang dilibatkan ialah energi potensial gravitasi. Alasan operasi hitung yang pertama ialah W sama dengan delta energi potensial gravitasi. Yang pertama 40 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 2 meter dikurang 1,5 meter, mendapatkan hasil yakni 400 kg meter per sekon kuadrat dikali 0,5 meter, dan mendapatkan hasil yakni W sama dengan 200 Joule. Alasan adanya usaha maupun energi potensial gravitasi pada gerakan ini karena adanya usaha karena dilakukan gerakan melompat yang melibatkan adanya energi potensial gravitasi. Dengan kata lain, usaha merupakan perubahan energi,
baik kinetik maupun energi potensial gravitasi yang bekerja pada suatu objek. Objek ini ialah tubuh saya. Alasan vertikal jump tergolong dalam energi potensial gravitasi karena jika perpindahan pertama dimasukkan ke dalam rumus energi potensial gravitasi, maka EPG sama dengan M dikali G dikali H. Maka M-nya ialah 40 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat, yakni ketetapan gravitasi, dikali dengan perpindahan yang pertama yakni 1,5 meter, maka akan mendapatkan hasil yakni 600 joule. Kemudian jika dimasukkan kepada perpindahan yang kedua, maka EPG sama dengan M dikali G dikali H. M-nya ialah 40 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan perpindahan yang kedua saya yakni 2 meter, maka akan mendapatkan hasil akhir yakni 800 joule. Kesimpulan antara usaha, energi maupun gerakan kebugaran jasmani yang saya lakukan ialah ketika melakukan gerakan kebugaran jasmani melibatkan usaha. Usaha merupakan perubahan energi, baik energi potensial ataupun energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Contohnya pada gerakan olahraga yang saya lakukan, yakni shuttle run dan side to side, di mana kedua gerakan ini melibatkan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan dan posisinya. Contohnya gerakan vertical jump, di mana melibatkan energi potensial. Jadi untuk berolahraga, kita membutuhkan usaha ataupun perubahan energi. Energi ini saya dapatkan dengan melakukan gerakan yang berpindah tempat dan gerakan yang menyebabkan perbedaan kedudukan atau posisi.